beratkan kepada tiga hal, tiga disiplin ilmu yang dasar, yaitu akidah, sirah nabawiyah, dan fikih, keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, tidak punya akidah, ya karakter yang muncul itu tendensius namanya. Karena ketika ada lengahnya, ya siapa yang dia takut, ya dia nggak percaya apa kan. Mulai pertanyaan dengan doa dulu. Santri itu memang rajin, yaitu tanya, dan rajin juga menjawab, potensi untuk makin mendalam dalam belajar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggak, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, insyaallah ini mungkin waktunya nggak lama, sekitar 5 atau 10 menit. Hanya ada 6 atau 7 pertanyaan, Ustaz. Terkait kesan-kesan dan bagaimana tanggapan Ustaz setelah daurah ini. Nah, pertanyaan pertama dulu, Ustaz ya. Tutup poin mawon. Alhamdulillah. Yang kali ini memang Ana merasakan santri-santrinya lebih semangat, lebih interaktif juga, dan lebih banyak juga sepertinya ya. Sebelumnya. Yaitu kesan-kesan positifnya seperti itu, dan mereka juga kelihatan antusias gitu ya. Setelah hampir setiap selesai sesi itu mesti ada yang ngikuti terus tanya lagi. Oh, masya Allah. Alhamdulillah. Kalau menurut Ustaz, daurah seperti ini seberapa penting sih, Ustaz? Ya, yang menjadikan penting itu adalah karena materinya sudah dihafal dulu. Itu yang Ana lihat sebagai kelebihannya. Karena biasanya daurah-daurah itu diselenggarakan instan. Ya, ditentukan kitabnya mungkin ya, tapi peserta itu gak interaksi sama sekali kecuali saat daurah dimulai. Baru pegang kitab atau baru baca ya ketika disyarah di daurah. Nah, kalau model begitu sedikit nanti serapan ilmunya. Tapi dengan cara mereka sudah diwajibkan untuk menghafal dulu dari jauh-jauh hari, kemudian baru kita selenggarakan daurah, itu bisa lebih bagus serapannya karena mereka sudah hafal dan kemudian dilengkapi dengan mendapatkan syarat. Oh, masya Allah. Kemudian menurut Ustaz, seberapa penting sih kegiatan daurah ini ketika dihubungkan dengan karakter atau pengetahuan diniyah santri, Ustaz? Maksudnya? Seberapa penting atau kegiatan daurah ini ketika kita hubungkan dengan karakter-karakter santri, Ustaz? Apakah bisa mengembangkan karakter mereka? Ya, memang daurah ini kan menitik beratkan kepada tiga hal, tiga disiplin ilmu yang dasar, yaitu akidah, sirah nabawiyah, dan fikih. Tentunya semua karakter itu kan bermula dari adanya keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, tidak punya akidah, ya karakter yang muncul itu tendensius namanya. Bukan berangkat dari memang adanya iman, bahwasanya saya kalau begini saya akan dapat ridho Allah, akan dapat balasan yang lebih baik di akhirat, saya dijauhkan dari murka Allah, dijauhkan dari hukuman di akhirat. Nah, kalau ada akidah kan nanti berangkatnya dari titik situ. Tapi kalau tidak ada akidah, ya hanya mengejar sesuatu yang materi semata. Ya profesional, tapi ujung-ujungnya cuma masalah duit aja. Gitu. Bukan memang karena iman, sehingga kalau tidak dibarengi dengan akidah harus ada pengawasan yang super duper ketat terus menerus. Karena ketika ada lengahnya, ya siapa yang dia takuti, dia nggak percaya apa-apa kan. Nah, itu yang kita harapkan dengan membekali akidah yang benar. Kemudian juga ada sirah yang itu merupakan
kuduahnya kita Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada masalah fikih yang ini juga menjadi amalan keseharian mereka. Mereka jadi tahu apa yang harus, apa yang sebaiknya, apa yang boleh, apa yang haram, apa yang makruh. Nah, itu juga akan mempengaruhi kualitas ibadah mereka. Harapannya seperti itu. Oh, oke. Ini Ustaz, sepenglihatan Ustaz nih, lingkungan seperti apa sih yang dibangun Pondok ASI ini untuk para santri? Semoga Ustaz setelah daurah pulang lebih selama 5 hari ini, yang Ustaz rasakan itu apa Ustaz? Ya, Anda merasakan ada adab standar yang itu anak dapatkan juga di pesantren Anak, masih berjalan di sini. Adab dalam bertanya, mendahulukan memulai pertanyaan dengan doa dulu. Kemudian baik itu lisan maupun tulisan ya. Nah, jadi itu sebuah credit point lah, Anak lihat sebuah credit point. Kemudian juga kedisiplinan lumayan bagus. Mereka juga nggak banyak yang izin di tengah daurah. Jarang sekali. Masya Allah. Kemudian juga dari sisi lain ini ingin mengkombin ya, kelihatan ada kesan ingin mengkombinasikan antara pemahaman yang sangat mendasar dan penting terhadap din dibarengi dengan pengetahuan tentang teknologi informatika. Kalau hanya diperkuat dari segi ilmu IT-nya, tapi diniahnya lemah, ya itu tidak sesuai dengan konsep pendidikan Islami. Namun pemilihan metodologi untuk diniahnya pun juga bukannya seperti yang pada umumnya, tapi dengan semi mulazamah gitu. Ada yang namanya block time, jadi kasih alokasi waktu tertentu di mana mereka diwajibkan untuk menyelesaikan menghafal satu disiplin ilmu diniyah. Nah itu yang mungkin nggak ada di tempat lain. Dan itu merupakan credit point juga. Baik. Kemudian Ustadz lihat nggak ada potensi dari santri-santri ini yang bagus untuk kedepannya? Banyak sih. Potensi seperti yang Anda lihat beberapa santri itu memang rajin, dia itu tanya dan rajin juga menjawab, dan itu potensi untuk makin mendalam dalam belajar. Bahkan daya pemahaman mereka ya sebagiannya itu kelihatan lumayan cepat gitu, dalam menyimpulkan itu lumayan cepat. Jadi kadang anak cuman jelaskan sekali saja, ada 3 kondisi, ya. Dan ini belum anak tulis terjemahnya, jadi anak hanya lisan saja. Terus anak ulang, coba siapa yang bisa ngulang? Ada, bisa ngulang gitu. Nah ini menunjukkan adanya daya penalaran yang cukup baik dan juga konsentrasi yang cukup baik, walaupun ya lumayan padat dan dari subuh sampai zuhur. Lumayan itu. Masya Allah. Dua pertanyaan terakhir soal Ustaz. Nah, pertanyaannya berhubungan, jika ada orang tua Ustaz yang sedang mencari pesantren untuk anaknya gitu, kira-kira apa sih yang ingin Ustaz sampaikan ke orang tua tersebut terkait Pondok ASI Boarding School? Kalau memang orang tua ini mencari pesantren yang untuk anak-anak yang punya passion ke arah IT, tapi juga mereka berharap anak-anaknya ini nggak awam dalam masalah agama, ya ASI Boarding School ini cocok. Namun kalau anaknya kurang memiliki passion ke IT dan dia lebih banyak ke passion ke dunianya, ya mungkin yang lebih tepat tempat anak sendiri. Karena juga apa yang mereka pelajari di sini adalah
apa yang dipelajari oleh santri kita di sana. Salah. Jadi memang tergantung passion anaknya juga. Kalau yang memang dia lebih asik belajar diniyah, ya kalau di sini nggak maksimal nanti diniyahnya, karena kan ini masih basic. Baik. Oke. Pesan terakhir Ustaz, harapan dan doa Ustaz untuk pondok dari HSI Boarding School ini Ustaz. Ya, pertama anak berharap terus memperbaiki mungkin manajemennya mungkin ya, kemudian juga menjaga keistiqomahannya dalam konsep belajar yang semi mulazamah ini, karena memang sesuatu yang relatif baru itu mungkin banyak yang akan menganggap asing, banyak yang mungkin akan mencibir, dan ini perlu konsistensi untuk tetap bertahan seperti itu. Kemudian anak juga berharap bisa mengupgrade skill para pengajarnya, ya baik yang di disiplin ilmu IT-nya maupun di ilmu syar'inya. Karena yang anak lihat sebagian asatidzah di sini mungkin masih kesulitan untuk mentransfer dalam bahasa yang bisa dipahami oleh santri-santri. Dan itu bisa dimaklumi karena rata-rata mereka juga lulusan pesantren, dan biasanya pesantren itu kurang memperkuat sisi penguasaan bahasa Indonesianya. Padahal untuk bisa mentranslate itu kita harus pandai juga dalam berbahasa Indonesia. Kita paham karakter bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi dengan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu syar'i. Nah, kalau translate-nya kaku kan jadi tidak enak. Sesuatu yang sebetulnya itu sederhana jadi jelimet, sulit dimengerti. Nah, ini memang poin yang Ana harap HSI bisa mengadakan diklat-diklat untuk guru-guru dunianya, agar mereka punya skill untuk mentranslate dari Arab ke Indonesia. Walaupun anak sendiri juga sudah siapkan translate dari buku yang mereka pelajari, tapi tetap ketika diperjelas lagi itu harus tetap punya skill untuk public speaking maupun untuk pembelian diksi. Pembelian diksinya itu. Kemudian doa dari Ustaz apa untuk HSI Boarding School Ustaz? Doanya mudah-mudahan tetap tetap istiqomah ya guru-gurunya dalam mendidik anak-anak kaum muslimin. Kemudian para pengurusnya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mereka-mereka yang mendonasikan hartanya untuk keberlangsungan dari HSI Boarding School ini juga diberkahi hartanya oleh Allah, jaga kesehatannya dan dilipat gandakan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian anak-anaknya, santri-santrinya dapat taufik juga dari Allah, dimudahkan, diberi keistiqomahan dan bisa menjadi orang yang bermanfaat buat dinnya dan juga buat dunianya, bangsanya, serta negaranya. Itu harapan kita. Baik, syukur jazakallahu khairan Ustaz atas waktunya. Baik, cukup.